Selama ini dua kali di Azerbaijan, Dan yang terakhir kemarin ini di Kenya, di Kenya. Nairobi, Itu Afrika. ngajarin silat berarti ya? Ya, nah yang menarik begini kalau Halo teman-teman, ini salah satu podcaster niat kami ya. Ini kalau dilihat jamnya ini hampir jam 11 malam tau gak sih? Jadi ceritanya tadi tuh aku habis dari perjalanan, kemudian mampirlah ke tempat seorang seniman asli Ponorogo yang baru saja beliau ini balik dari luar negeri. Nanti kita akan tanya-tanya apa saja yang dia lakukan di sana. Oke, saya langsung saja kenalkan, beliau ini bernama Mas Wisnu. Mas Wisnu HP lebih terkenalnya begitu. Hadi Prayitno. Benar nggak? Siap, benar. Aku masih ingat ternyata nanti. Halo semuanya, selamat datang di Ponorogo. Saudaraku juga yang luar biasa. Bener ya, ini jam 11 bengi. Iya, ceritanya gimana? Iya. Ini boleh diceritain nih. Jadi bisa membawa nama pencak silat ke luar negeri kemana aja mas? Kalau kebetulan kita sudah pernah ke Azerbaijan, ya. Azerbaijan itu tahun 2018 dan 19, terus kita juga pernah ke Riyadh, Arab Saudi. Terus yang terakhir kemarin kita ke Nairobi, Kenya, di Afrika. Oke. Ya. Saya ngapain di sana? Yang menarik begini, ada beberapa hal yang berbeda ya. Kalau kayak yang kita di mana di Azerbaijan itu 2 kali itu. Kebetulan kita kayak semacam diundang ya oleh Kedutaan Besar Indonesia untuk Azerbaijan. Dubes sana ya? Dubes sana. Dan yang menarik kebetulan dubesnya itu dulu orang Ponorogo. Oh gitu? Iya, jadi beliau ini Profesor Dr. Rusnan Devanani. Beliau masih keturunan dari pendiri Pondok Muda Gontor. Oh, pendiri Pondok Gontor. Iya benar. Oh iya. Ya, itu ada cerita menarik lagi nanti di situ. Nah sekarang aja. Jadi begini, aku dulu itu selalu berpikir begini ya, kok ini apa ya, Ponorogo itu kan di mana-mana selain Reok Ponorogo itu terkenal dengan pondoknya kan, pondok modern Gontor. Pondok pesantren ya. Nah ya, yang menarik lagi juga karena posisiku ini mungkin belum beruntung dalam artian tidak pernah mondok gitu. Gak pernah ngaji di pondok. Kata lagi bos, Ponorogo itu dibagi menjadi 2 wilayah, Etan Kali sama Kulon Kali, atau timur sungai, barat sungai. Iya. Nah kebanyakan orang taunya itu kalau barat sungai itu Abangan. Jadi memang banyak kaum Abangan ya. Ya zaman dulu lah. Terus yang timur ini kaum Putian. Ya Lontar tadi mungkin juga dari situ ya. Akhirnya mungkin keluarga besar concernnya bukan di Muslim dalam artian sini adalah pondok ya. Nah tetapi begini, karena diriku ini nggak tahu kenapa dari dulu ketika pengen sesuatu itu curhat bahasanya, curhat kepada siapa? Ya Gusti Allah. Yang saya. Iya gitu ya. Intinya begini, kok kenapa aku dulu nggak mondok ya gitu loh. Nyesel. Sebenarnya kalau ngomong nyesel iya, kalau enggak ya. Terus akhirnya ada semacam gini, bisa jadi mungkin memang ini cara Tuhan mengkondisikan saya untuk tidak mondok dalam artian ya mondok seperti yang lainnya gitu loh. Akhirnya saya juga mencoba untuk mengembangkan pikiran saya. Ya udahlah Tuhan gitu kan. Kalau memang saya tidak bilang untuk tidak mondok seperti layaknya orang lainnya, berarti tolong dong dekatkan aku dengan yang punya pondok kalau perlu. Gitu loh. Jadi kalau pengen belajar langsung sekalian gitu kan. Kayaknya curhatanmu didengar ya. Nah, itulah yang akhirnya perkenalanku dengan Profesor Dr. Rusnan Devanani sebenarnya. Tetapi melalui perkenalannya itu melalui kebudayaan gitu loh. Jadi dulu kebetulan
dia pas ke Ponorogo, terus ada temen yang kebetulan juga lulusan kontor gitu kan, dan pengen ada kolaborasi di situ, terus saya diminta untuk ya intinya memperkenalkan tentang ada Ponorogo. Dari situ perkenalan saya dengan beliaunya. Sampai akhirnya ya tadi ada mungkin 1-2 tahunan ya, itu akhirnya beliau mengundang secara resmi gitu. Terus akhirnya kita bisa berangkat, itu saat itu disupport oleh Kemenpora. Nah ini nanti ada sambungannya ini, kenapa kok Reog bisa, tadi kan pertanyaan pencak silat kan, yang aku ceritakan ini Reog gitu loh. Reog ya, oke. Nah awalnya juga dari pihak Kemenpora saat itu juga mungkin bertanya-tanya ya, nggak mungkin nih Reog bisa dibawa gitu loh, kita kan ngomongnya kan pencak silat gitu kan, sport gitu kan. Nah bukan budayanya, tetapi begini bos, di dalam kesenian Ponorogo itu sendiri kan ada karakter warok ya. Jadi ada beberapa karakter dalam kesenian Ponorogo itu, ada Klono Swandono, ada Bujangganong, ada Jatilan, ada Singobarong, dan banyak, dan ada warok. Nah warok ini kalau menurut saya ya, ini warok adalah seluruh masyarakat Ponorogo yang berjenis kelamin laki-laki. Itu warok. Nah tetapi tahapannya itu berbeda-beda gitu loh. Jadi semakin dia levelnya tinggi ya berarti semakin dia warok yang memang mumpuni dalam segala hal. Kalau itu keahliannya lebih tinggi lah. Benar. Nah dari sini di antara dari berbagai macam informasi tentang warok, warok itu sendiri juga representasinya adalah orang yang mempunyai kesaktian, ilmu kanuragan. Berarti sampean punya? Nah kebetulan begini, ilmu kanuragan atau kesaktian itu dalam artian begini. Otomatis di saat itu semua masyarakat Ponorogo belajar tentang ilmu bela diri gitu loh. Nah inilah yang akhirnya saya jembatani bahwa di dalam karakter yang itu ada unsur bela diri gitu. Dan kebetulan juga di Ponorogo itu memang termasuk ya, sebenarnya saya juga terlibat dalam aliran sebuah pencak silat. Nah dari situ akhirnya juga saya tawarkan nih gitu. Akan menarik jika pencak silat ini dikolaborasikan dengan Reog yang mungkin saat itu belum ada ya. Itu di sana banyak ini ya yang nonton ya. Sebenarnya cukup banyak sekali ya. Pertama di Azerbaijan ya. Kalau sebelumnya kalau kita ngomong tentang pencak silat dan Reog, pertama kali di Azerbaijan. Dan di situ yang menarik begini, kalau kita hanya mau pencak silat mungkin nggak akan menarik ya. Ya kurang lah ya. Kurang lah. Kalau ngomong Reog, nah itu baru. Ini pasti gitu, karena secara bawa ke sana ini gimana itu? Ya gini, kalau Reog ini kan itu kan bisa dipredeling bisa. Jadi ada teknik yang digulung itu bisa. Nah yang menarik sekali lagi begini, untuk menarik daya tarik orang itu kan harus secara visual ya, secara musik juga. Nah Reog ini cukup menarik ini untuk menarik seseorang. Nah di situ waroknya itu yang akhirnya kita lebih fokuskan di pencak silat gitu. Jadi warok ini berevolusi menjadi pencak silat. Itu sih narasinya seperti itu. Akhirnya kita bisa membuat pencak silat dan Reog ini dikolaborasikan. Dan kebetulan juga saat itu di Kemenpora itu juga ini kalau nggak salah sport tourism, yaitu sport tourism. Jadi sebenarnya ini juga masih ada kaitannya bagaimana olahraga ini masuk ke dalam wilayah pertunjukan. Benar. Itu sih bisa kolaborasi. Benar. Jadi selama ini 2 kali di Azerbaijan, yang terakhir kemarin ini di Kenya. Nairobi. Afrika. Ngajarin silat berarti ya? Iya. Nah yang menarik begini, kalau kayak di pakai bahasa apa itu di sana? Bahasanya Inggris bos. Oh bisa emang? Apa gerak tubuh, bahasa tubuh ya? Oke. Ya sedikit-sedikit bisa lah. Tapi kayaknya kemarin aku lihat di video itu mereka juga kayaknya antusias banget ya. Jadi begini, yang menarik ya dari beberapa negara itu memang jujur aja Nairobi Kenya ini cukup dapat sih feel-nya ya. Karena waktu kita di Azerbaijan itu kan
kita lebih concernnya ke show ya. Show workshopnya nggak sebegitu banyak lah. Oh, beda sama di situ. Beda di mana di Riyadh juga seperti itu. Kita show. Nah di Nairobi Kenya ini berbeda. Jadi bisa dibilang kita nggak ada show-nya, tapi memang benar pure kita itu ke sana memberikan materi workshop mereka. Karena kebetulan di Kenya itu kita kemarin mendorong untuk berdirinya Federasi Pencaksilat di Kenya. Gitu. Itu sih. Oke. Nah teman-teman, selain itu ternyata Mas Wisnu ini sebenarnya juga punya pengalaman mencalonkan diri sebagai anggota dewan. ini boleh diceritakan nih Mas, sedikit kenapa orang seniman begini loh. Iya, orang masuk di sini ya. Asik coba banget. Gila langsung aja. Nggak tahu ini cari penyakit atau apa ya. Nah gini bos, jadi apa ya itu mengalir aja sih sebenarnya, jujur mengalir aja. Itu panggilan jiwa ya mungkin ya. Bisa jadi ya, karena begini, karena memang dari dulu tuh nggak ada kepikiran di sana ya kemarin. Cuman karena ketika saya memang concern di bidang saya di budaya, ya apa ya, awalnya kita bikin sebuah pertunjukan gitu kan, terus dari situ kita mulai memahami bagaimana memanage sebuah pertunjukan. Terus kita punya klien kita tuh bermacam-macam, dari birokrasi, dari orang awam dan yang lainnya lah gitu. Nah terkadang yang menarik begini, ketika kita bersama dengan birokrasi itu pasti bersama dengan kebijakan gitu kan. Nah ketika berbenturan dengan kebijakan tadi, mulai berpikir nih, gimana caranya kita bisa mempengaruhi kebijakan kan gitu. Iya, tentunya begini. Kadang-kadang ketika kita pengen berekspresi itu mentok di kebijakan dan ujung-ujungnya oke lah gitu. Berarti ada beberapa hal yang sebenarnya harus kita pahami nih gitu loh. Nah dari situ sempat juga aku udah capek lah nggak mau ngomong tentang birokrasi. Nah bahasa politik itu sebenarnya di situ awalnya. Bahasa politik adalah birokrasi gitu kan. Selanjutnya kita masuk ke masyarakat. Jadi whatever lah dengan birokrasi, aku pengen lebih concern ke masyarakat, ngomong dengan anak muda. Terus dari situ akhirnya kita mencoba untuk riset apa yang mereka miliki di wilayah mereka. Terus kita membuat sebuah pertunjukan festival. Nah idenya simpel, idenya ketika festival itu cenderungnya ada di kota-kota besar gitu kan, tak tarik kenapa enggak di desa-desa gitu. Karena menurut saya akan menarik ini jika event ini berlangsung di desa, maka tanpa disadari ekonomi kreatifnya akan berkembang, berjalan di situ. Biar menghidupkan. Benar, dan itu terjadi gitu. Nah, ternyata dalam proses tersebut pemahaman politik itu semakin tumbuhnya begini. Ya apa ya? Akhirnya anak muda mulai paham bagaimana menyuarakan ide-ide gagasan mereka. Tapi menarik ya, kemarin itu kalau nggak salah kampanyenya dengan menggunakan tarian war ke masyarakat ya. Ya sekali lagi bahwa kita sadar ya bahwa berpolitik ini kan tidak mudah ya. Sebenarnya berpolitik itu juga menurut saya seni yang luar biasa. Tapi kalau menurut saya juga siapapun yang pernah terjun atau hidup di dunia kesenian, dia akan bisa membaca politik itu sangat mudah sekali dan tidak terlalu istilahnya jauh lah. Ya gitulah, ataupun bahasa dan polanya akan berbeda gitu loh. Nah kebetulan kenapa akhirnya kemarin pernyataan kenapa harus akhirnya terjun ke situ, ya aku berpikir begini, ketika kebijakan itu harus ditembus, maka kita harus masuk ke dalam sistemnya gitu kan. Kita nggak bisa teriak-teriak dari luar ya. Benar, jadi capek juga kan ya. Benar bos, jadi ini penting juga saran saya untuk teman-teman ya. Jadi sekencang apapun kita berteriak, iya ada perubahan, tetapi itu kan hanya di kulitnya saja. Jadi menurut saya yang paling tepat merubah itu sudah masuk ke dalamnya. Dan saat itu aku punya pemikiran seperti ini, merubah, membenahi, ya otomatis kita harus di dalam gitu kan. Nah hari ini di dalam pemerintahan, ya kalau kita masuk ke dalamnya nggak akan bisa. Jadi ini intinya belum kapok berarti masuk ke dunia politik. Begini bro, mau nyalam lagi berarti ini.
Nah gini, minimal begini. Aku tuh tipikal orang yang seperti ini. Untuk belajar sesuatu harus terjun langsung. Jadi saya anggap kemarin. Jawaban pertanyaanku belum dijawab loh soalnya. Kita lihat aja nanti. Jadi intinya begini. Kalau orang mau belajar ya harus terjun langsung bos. Terus aku mau tanya juga, kalau gitu jujur ini modal untuk mencalonkan itu sedikit nggak mas? Ini modal apa dulu nih? Ya, materi lah ini lah. Orang kan nggak Jadi bisa ini ya. Jadi begini ya, kalau ngomong modal banyak dan tidak itu sebenarnya tergantung personalnya ya. Yang pertama menurut saya sih jangan ngomong modal dulu sih, walaupun segala sesuatunya kalau kita bilang kan jerbasuki mau beyo, segala sesuatunya itu pasti harus ada gitu loh biayanya. Tetapi menurut saya yang lebih penting lagi adalah kita mau ngapain sih, terus apa sih konsep kita gitu loh. Kalau kita hanya bilang bahwa kita punya modal dalam artian sini ada uang yang besar, ya belum tentu kamu akan menjadi pemimpin yang baik depannya. Karena mungkin berpikirnya nanti mau balik modal gitu nggak? Bisa jadi. Bisa jadi lah. Tapi kalau menurut saya yang penting adalah nggak, orang politik itu kalau ditanya pasti ngelasnya jauh. Bukan. Nggak begini. Karena kebetulan begini ya. Kalau ini saya nggak bisa ngomong orang lain. Karena saya tidak pengalaman aja. Iya pengalaman. Kalau pengalaman pribadi ya tadi bahwasanya ketika saya menemukan banyak hal di lapangan dan saya terjun ke masyarakat rural akar rumput, bahwa jawabannya adalah mereka harus dibantu oleh pemerintah, dan menjadi pemerintah itu adalah harus masuk ke dalam pola atau sistem itu gitu loh. Jadi kalau dilihat dari jawaban Mas Wisnu ini kayaknya sudah agak jelas nih, nggak kapok untuk masuk ke dunia politik. Dan sebenarnya sekarang ini beliau ini punya akses yang cukup mudah karena beliau ini saudaranya Ponorogo 1 kan? Kebetulan saja beliau itu sudah saya anggap kayak teman, saudara, keluarga lah itu, dan ya bisa dibilang saya banyak belajar dari beliau. Kebetulan dulu sempat menjadi bagian dari beliau dulu, benar-benar ikut 24 jam dengan beliau. Tapi memang teman-teman saya akui apresiasi juga Mas Wisnu ini seringkali membuat banyak perubahan dalam kehidupannya. Mulai dari membuat warung, kemudian sekarang punya usaha yang lain juga ya, dan seninya juga masih jalan. Tapi dalam seni mas yang sekarang ini dirasakan saat pandemi gimana? Tentunya tidak hanya seni ya, tapi semua sendi kehidupan pasti akan berdampak karena dampaknya dari pandemi ini. Tetapi begini, jelas kita tidak bisa mengutuk kegelapan. Ini kalau saya mengambil bahasa kata-katanya orang bijak ya. Ya biasanya itu sering diomong oleh Mas Bupati. Oh gitu. Ponorogo 1 beliau selalu bilang seperti ini. Sudah cukup kita mengutuk kegelapan, gitu kan. Mending menyalakan lilin. Benar. Nah menurut saya begini juga. Sejauh ini mungkin sebelum COVID ya, itu kita mungkin sering dikasih istilah, yuk out of the box yuk, berpikir di luar kebiasaan yuk, gitu kan. Dan mungkin kita nggak mau berpikir situ itu apa sih maksudnya? Baru sekarang gitu kan. Tanpa disadari dengan adanya COVID, orang itu tidak perlu disuruh out of the box, terkondisikan untuk out of the box. Karena kepepet bos, gitu loh. Karena mereka harus bertahan hidup gitu kan. Nah, menurut saya sebenarnya masalah COVID ya oke lah, ini mau nggak mau gitu loh. Ini terjadi dan ini tidak hanya ngomong tentang satu wilayah tapi seluruh dunia kan. Nah menurut saya daripada kita mengutuk, mendingan kita menggali potensi gitu. Dan sebenarnya manusia itu menurut saya ya ketika mereka benar-benar kepepet, mereka akan muncul. Nah pertanyaannya apakah nunggu kepepet gitu loh, kan nggak perlu kan? Nggak terus-terusan. Benar. Kita ngerasa kepepet juga. Benar. Ya jujur kalau ngomong tentang tadi baik itu bisnis maupun kebudayaan ya berdampak mas. Sangat terasa. Sangat sekali. Ya. Tapi kita yakinlah bahwasanya semuanya pasti akan ada momen waktunya, gitu kan. Ya saya selalu berpikir bahwa yang terpenting hari ini sehat dulu. Itu penting. Utama. Nah ketika sehat kita pasti akan bisa berpikir lebih fresh, lebih udah vaksin kan ya? Alhamdulillah sudah. Berapa kali? Dua. Karena saya masih satu ya. Satu kali. Satu. Ya. Ya ikhtiar lah orang ikhtiar. Betul. Masalah itu iya atau tidaknya penting ikhtiar saja lah. Karena menurut saya meyakini bahwa segala sesuatunya itu tergantung kepada Gusti Allah sih. Apalagi kalau curhatnya sering didengar. Oh iya bos, itu orang yang selalu
bilang begini, apa yang Anda yakini maka itu yang terjadi. Ya. So berhati-hati saja. Pikiranmu itu menentukan suatu hal yang akan terjadi. Benar sekali, benar sekali. Ya. Makanya kalau Mbah saya dulu bilang, le nek wani ojo wedi, nek wedi ojo wani-wani. Itu sebenarnya apa namanya? Secara harfiahnya gimana pemahamannya? Ya sebenarnya kan kayak gini lah. Kalau kamu ini analoginya ya. Analoginya kita mau menyeberang jalan nih, gitu kan? Kita harus lihat dulu nih kanan kiri. Oh ini kredit banget nih, gitu kan? Tapi bener yakin nggak kita bisa menyeberang jalan itu kan? Kalau kita setengah-setengah berhenti tengah jalan selesai bos. Kalau enggak ya enggak sekalian, nunggu sampai mobil hilang baru jalan. Tapi kalau kamu memang mempunyai sesuatu pemahaman yang mungkin berbeda ya, oh mungkin stop dulu atau apalah, itu kan pasti tersampai. Intinya jangan nanggung lah. Jadi kalau memang mau gerak aja. Jangan gampang ya. Jangan gampang bos, bahaya. Jadi kayak banyak menurut saya gampang nanggung itu kan akhirnya jadinya panik. Nah panik ini kan membuat kita chaos. Nah chaos ini akhirnya jadi blank, selesai sudah. Ibaratnya kalau kita mau nyemplung sekali nyemplung ya. Pasti akan ketemu gitu. Jadi kayak gini lah. Ini kalau kita mencatat lagi, saya tuh senang cerita ya, makanya kebetulan senang tanya itu kan, dan simbah saya lagi, memang simbah saya selalu kita bahwa belajarlah seperti Brontoseno, salah satu tokoh pewayangan, ya kan? Atau mudanya Werkudara atau Bima. Jadi ketika dia itu diminta oleh gurunya untuk masuk ke dalam sebuah lautan gitu kan, padahal kalau nggak salah itu kalau katanya sebenarnya gurunya itu pengen membunuh dia, gitu untuk mencelakai dia. Iya, mencelakai dia gitu kan. Tapi si Brontoseno ini kan orang yang sangat teguh sekali, apa yang dikatakan gurunya dianggap itu adalah yang benar. Ya udah, dia nggak berpikir panjang, masuk aja gitu loh. Dan ternyata malah dia menemukan sesuatu yang gurunya juga tidak pernah berpikir bahwa itu ada gitu loh. Dan mampu dilalui karena dia yakin. Ya menurut saya keyakinan itu sangat penting sekali. Itu nggak boleh hilang gitu. Oh nggak boleh bos, apapun itu. Optimisme lah berarti. Bener lah, ya sebenarnya lebih ke bagaimana kita memotivasi diri kita untuk yakin dan optimis gitu. Kalau ditanya Mas Wisnu ini sebenarnya cita-citanya dia apa? Cita-citanya begini. Gini kan setiap orang itu bisa saja berubah-ubah. Ya. Tapi mungkin ada satu titik garis lurus yang mungkin Mas Wisnu tuju gitu kan. Begini, yang pertama cita-cita dalam apa nih? Itu kan banyak ya cita-cita. Ya, kehidupan. Ya kalau kehidupan itu saya meyakini adanya surga. Mudah-mudahan saya dapat menemukan surga itu dan membawa seluruh keluarga saya. Satu itu kalau kita mau tentang spiritual ya. Berikutnya kalau kita mau tentang keduniawian gitu kan, saya pengen membantu banyak orang. Nah membantu banyak orang itu kalau nggak salah saya pernah mendengar ya, sekaya apapun kita mau membantu orang sampai kita miskin, orang itu masih butuh bantuan. Maka yang yang wajib membantu dan harus itu adalah pemerintah. Jadi bagaimana cara kita bisa membantu masyarakat melalui pemerintahan sendiri. Terus rasa diomong nih, ya. Begini itu susah. Ini kayak gitu iya dong. Karena begini bos, kalau sekaya apapun kita mau membantu orang sampai kita miskin, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Dan yang wajib membantu adalah pemerintah. Makanya saya sih menyarankan teman-teman anak muda ini harus mulai berpikir bagaimana ke depan mereka menjadi calon pemimpin agar bisa membantu masyarakat di bidangnya masing-masing dengan sesuai kapasitas mereka. Benar. Ya makanya memang betul sih nggak semua orang harus jadi nelayan ya kan? Oh iya. Nggak semua orang jadi politikus. Benar. Kan bisa jadi pendidik macam-macam. Benar. Ya, saya setuju itu. Dan tupoksinya memang beda-beda. Sebenarnya polanya sama sih, cuman ya tadi loh kayak rumah ini kan kalau hanya tiangnya saja ya pasti kehujanan kalau hujan. Kalau matahari ini ya kepanasan, maka semuanya ada tupoksinya masing-masing. Gitu sih. Ya, gila. Ngomong-ngomong mataku udah mulai ngantuk banget. Iya bos, jam 11 gue kamu kesini tapi tidak apa-apa sih. Saya yakin gini bos bahwasanya segala pertemuan itu kan ada tangan-tangan yang tidak nampak itu yang memposisikan kita gitu. Itu aja sih. Kita menjaga
silaturahmi. Nah, saya setuju itu karena Dan katanya kalau silaturahminya bagus kan rezekinya banyak, Mas. amin. Ya tadi kita yakini saja itu. Kalau kita yakin insya Allah pasti entah apapun lah itu gitu. Ya. Oke. Nah, mungkin satu statement sebagai closing pembicaraan kita ya. kayak kita jadi serius kayak jadi seminar. Mungkin pesan untuk anak-anak muda yang senang dengan dunia seni, Mas, apa Mas? Begini ya, kalau menurut saya apapun itu ya kan, yang kalian inginkan, ya, tentunya selama itu positif ya, sudah kerjakan saja, tidak usah berpikir panjang lebar gitu loh. Jadi kalau kamu mau di wilayah seni, ya sudah pelajari apapun itu gitu kan, pasti kamu akan ketemu. Saya selalu bilang jangan pernah mencari. Kalau kamu mencari jangan pernah ketemu. Terus harus gimana maksudnya untuk menemukan just do it. Kerjakan saja. Nanti ketemu sendiri. Nah itulah gitu loh. Jadi itu yang paling penting sekali. Jadi kalau kita mau apapun lah itu yang penting yakini saja. Yakini saja kamu mau kemana. Terus Mas, saya tuh sudah yakin sih pada satu hal, tapi kok nggak pernah sampai ya karena kamu yakinnya cuma satu. Berarti ya sebanyak mungkin yakinnya gitu loh. Kalau bisa satu hari itu kamu meyakini kamu mimpi ya. Kamu setiap hari itu kalau bisa bikin satu mimpi tanpa kamu sadari, setiap hari itu mimpi akan datang kepada dirimu gitu loh. Jadi contohnya hari ini kita punya mimpi ini sih. Oke, besok harus punya mimpi lagi. Besok harus punya mimpi lagi. Jangan pernah berhenti ya. Jangan pernah berhenti dan jangannya satu. Gitu. Jadi sebanyak mungkin mimpi, keinginan, insya Allah tanpa disadari mimpi akan terjadi. Nah ini ngomong-ngomong soal curhatan doa ini gimana? Tipsnya. Curhatan doa gini bos. Kalau saya sih ya mintalah kepada pencipta. Nah masa pencipta itu kan bermacam-macam ya. Masa semua mungkin kita punya keyakinan berbeda-beda, gitu kan? Ya lakukan saja dengan cara Anda masing-masing. Tapi yang paling penting adalah yakini bahwa Anda berbicara kepadanya gitu, bukan kepada yang lainnya. Saya yakinlah bahwasanya beliau ini, pencipta ini mendengarkan segalanya kok. Dan saya yakin pasti akan terjadi. Karena jujur, segala kehidupan saya itu 90% itu semuanya kayak gitu. Apa yang saya pikirkan semua terjadi. Tapi usahanya pasti ada dong. Iya dong, ikhtiar dan berusaha nek kowe iku donga wae karo turu ya mudhara, Bos. Kan gitu. Jadi iya. saya setuju itu bahwasanya punya banyak mimpi tapi ya mengerjakannya gitu loh. Salamnya untuk Ponorogo apa ini? Jadi gini, Ponorogo bergerak atau apa ini? oke yang benar begini. Iya. Kalau kita mau tentang, saya selalu bilang bahwa selamat bergerak ya. Jadi definisi dari selamat bergerak itu, kalau Anda pengen selamat maka Anda harus bergerak. Ketika Anda bergerak, insya Allah Anda pasti selamat. Pasti itu. Ketika Anda tidak bisa bergerak sama sekali ya, berarti Anda sudah nggak ada, sudah selesai sudah. Maka mumpung Anda masih ada, bergeraklah. bergerak. Jadi selamat bergerak itu di situ. Ya mungkin lebih ininya berkaryalah gitu ya. Benar. Apapun di duniamu. Apapun itu. Tapi kalau bisa pokoknya yang positif aja. Ya, jangan yang negatif. Siap bosku. Oke teman-teman, ini semakin larut ini. Ini kita besok udah harus kerja di masing-masing bidang masing-masing ya. Terima kasih, semoga obrolan kita pada malam hari ini ada manfaatnya lah ya. Amin. Semoga semuanya teman-teman selalu sehat dan bahagia tentunya. Karena bahagia itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Oke. Thank you Mas Yusuf. Selamat juga. Thank you bos. Ya.